Islam. Nah, unsur dalam pendidikan Islam itu ada 4 ya. Yang pertama itu menjaga dan memelihara fitrah anak. Kalau kita lihat fitrah anak, ya, anak yang baru lahir dikatakan sebagai kertas putih ya, kertas putih yang belum ternoda oleh apapun, masih putih polos. Nah, kembali lagi, tinggal orang terdekat, baik itu orang tua, baik itu kakaknya, baik itu kakek, nenek, ya, itu ingin mengarahkan anak itu kemana? Ya, ya kalau anak kecil dari kecil orang tuanya sudah biasa, ya, udah biasa, ya apa ya, ya mempunyai kebiasaan yang kurang bagus diikuti oleh anak, ya, dan anaknya itu ngelihat, ya udah, anak pasti akan ngikut. Apalagi dia masih kecil, belum tahu apa-apa, belum tahu yang baik mana, yang buruk mana. Ya, kalau orang tuanya kalau ngomongnya itu suka kencang, suka keras, ya anaknya pasti akan ngikut seperti itu. Orang tuanya suka nyanyi, ya anaknya pasti akan ikut suka nyanyi. Nah, seperti itu. Ya, jadi pentingnya memelihara fitrah anak. Jadi anak masih kecil itu ajarilah yang bagus-bagus. Itu. Kegiatan yang bagus dibandingkan dengan kegiatan yang buruk, lebih cepat masuk yang mana? Lebih cepat yang jelek. Itu. Anak itu lebih cepat masuk itu sesuatu hal yang kurang bagus. Cepat sekali. Karena saya punya ini ya, saya punya eksperimen ke anak saya sendiri ya. Saya nggak pernah ngajarin hal itu ya. Tapi ini kok tiba-tiba anaknya tahu dari mana? Oh, tahu dari temannya gitu. Baru sekali langsung paham. Seperti itu. Ya. Itu cepat anak kecil. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan seluruh potensi atau bakat dan kemampuan anak. Bakat atau potensi orang itu kan berbeda-beda ya. Contohnya ini seperti seperti saya. Saya punya anak 3. Saya adalah seorang guru. Tapi apakah anak saya itu sama? Enggak, pasti berbeda ya. Jadi kalian sebagai calon pendidik dan juga sebagai calon orang tua, nah itu harus mengetahui nih, nanti nih, oh ini potensi anak saya, potensi peserta didik saya itu kemana? Potensi anak didik saya itu kemana? Tinggal diarahkan. Oke. Kemudian yang ketiga itu mengerahkan fitrah dan potensi anak ini menuju ke arah yang baik. Seperti itu. Contohnya, saya punya anak saya itu suka bernyanyi. Ya. Nah, kalau saya sudah tahu kemampuan anak saya itu atau potensi anak saya itu untuk bernyanyi, saya arahkan dia itu untuk bersolawat saja. Nah, situ. Jadi kita mengarahkan dia ke sana. Itu loh. Ya. Jangan anaknya itu, oh ini anak saya suaranya bagus, ya seperti itu. Terus dia cepat gitu, cepat kalau ngafalin lagu itu cepat gitu loh. Ya, jangan diajakin lagu yang kurang bagus ya. Seperti itu. Jangan diajarkan anak itu untuk mengenal lagu-lagu tentang percintaan karena mereka belum saatnya untuk mengetahui itu. Ya. Dan yang keempat itu proses itu pun dilaksanakan secara bertahap. Ya. Itu di makalah juga sudah disebutkan ya, visi misi pendidikan atau divisinya ya. Itu ada ayat Al-Qur'annya ya. Ini sebenarnya juga ada ya di Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, di situ juga dijelaskan mengenai yang namanya visi utama pendidikan Islam. Ya. Nah, yang harus kalian ketahui itu visi pendidikan atau visi utama pendidikan Islam itu adalah mencetak manusia untuk menjadi rahmatan lil alamin, ya, yaitu insan-insan penyabar
yang ramah serta menerapkan rasa kasih sayang di muka bumi. Nah, oke. Memang tugas kalian itu berat loh. Tugas sebagai guru itu berat. Dan dianggap tugas guru itu hanya mengajar. Jadi kalian itu, terutama kalian itu calon pendidik ya pastinya nanti mendidik di masih tahap sekolah. Itu tuh tugas kalian itu berat. Jadi pendidik juga harus sebagai memberikan contoh dan juga sebagai public figure untuk anak didik kalian di sekolah. Oke, kemudian tadi ada juga yang bertanya mengenai pendidikan Islam di menghadapi apa sih globalisasi. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama itu ya, kita itu harus mengubah metode ya, mengubah metode. Sebenarnya gini, nggak harus diubah secara 100% ya, karena kita itu memang dari awalnya itu pendidikan Islam Al-Quran pun menggunakan hafalan, ya kan? Al-Quran pun dihafal. Masa sih kita nggak menghafal yang lain? Tuh. Padahal menurut penelitian kalau orang yang menghafal itu otaknya semakin berkembang, ya. Nah, tapi gini, kita jangan lupa kita hafalkan materi yang kita peroleh, yang kita dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Kita menghafal, kalian juga menghafal Al-Quran. Tapi jangan lupa untuk mengamalkannya. Itu loh. Ya, jadi hafal itu memang penting, menghafal itu memang penting. Ya, saya nggak bilang nggak bagus ya, menghafal itu memang penting. Tapi jangan lupa untuk mengamalkannya. Contohnya gini, kalian di IKI sudah sampai semester 3 ya, sekarang sudah semester 3. Nah, tapi Bu, hafalan saya masih sedikit gitu ya. Saya cuma ambil program yang 5 juz. Kalau 5 juz berarti sekarang lagi takrir ya, semester 3. Ya, lagi takrir gitu. Saya cuma baru hafal 2 juz doang, Bu. Gimana? Ya berarti kalian amalkan ilmu-ilmu kalian tentang Al-Qur'an. Contohnya apa? Al-Qur'an banyak ya. Bisa yang kalian kalian ajarkan ke lingkungan sekitar dulu nih. Contohnya atau ke adik kalian dulu deh minimal. Apa? Huruf hijaiyah. Menghafal huruf hijaiyah. Kemudian apa? Setelah itu makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, ya, kemudian tajwidnya, seperti itu. Itu bisa kan kalian bisa kan kalian pelajari atau bisa kan kalian mengamalkan itu, seperti itu. Itu bisa, ya. Yang penting ada motivasinya, keinginannya, itu loh, ya. Kemudian yang kedua itu kita harus mengubah cara berpikir kita yang sebelumnya itu tekstual ya, berubah menjadi cara berpikir secara kontekstual. Gitu. Seperti gini, saya punya ini memang agak berbeda ya, pendidikan Islam di Indonesia dengan pendidikan Islam di Timur. Itu memang berbeda. Ini pengalaman dari adik saya sendiri, itu dia belajar di salah satu di negeri Yaman. Di sana itu memang kalau ujian itu kita harus ngikutin yang namanya kalimatnya harus sesuai dengan yang di kitab, gitu loh. Jadi kitab itu tulisannya seperti apa yang harus diikutin gitu loh. Tapi kalau kita di Indonesia seperti apa? Sudah memahami tentang materi secara luas, pendidikan Islam secara luas, itu seperti itu. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis. Jadi pendidikan Islam itu sebenarnya itu kita bisa berpikir secara kritis, tapi berpikir secara kritisnya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari hadis dan Al-Quran. Itu, ya. Seperti kita banyak sekali kasus-kasus ya. Contohnya seperti ini aja deh.
apakah di Al-Quran itu dijelaskan mengenai narkoba? Enggak ya. Tapi kita ketahui narkoba itu efeknya setelah kita mengkonsumsi narkoba, efeknya itu sama seperti kita mengkonsumsi khamar, anggur. Ya. Dan berarti nanti itu apa? Masuknya kemana? Ijtima ulama atau apa? Masih ingat nggak itu pelajaran tentang apa ya itu? Kayaknya pelajaran tentang usul fikih. Udah diajarin belum? Baru Usul mulai, fikih. Ibu. Oh, baru mulai ya. Oke. mulai. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita itu juga dituntut untuk berpikir secara kritis. Ya. Kemudian yang ketiga itu nah, kita itu banyak produk ya. Produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam itu kita harus melaksanakannya atau merealisasikannya. Oke. Kemudian yang terakhir itu perubahan dari kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam ini yang sebelumnya hanya mengandalkan dari penyusunan isi kurikulum itu sendiri. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam sendiri, ya. Tujuan pendidikan Islam. Kalau kalian ke sekolah ya, ke sekolah itu pasti memiliki yang namanya visi misi pendidikan. Ya. Nah, visi misi pendidikan itu harus diselaraskan dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan kalau di sekolah, tujuan pendidikan sekolah secara umum itu ingin mencetak anak seperti apa? Banyak ya, ingin mencetak anak supaya lebih religius gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kalau seandainya kurikulum di sekolah itu hanya tentang materi saja, tidak ada prakteknya, tidak ada contohnya dari guru, ya. Sedangkan visi misi dari sekolah itu adalah ingin mencetak generasi muslimah yang agamis dan religius. Itu bisa nggak? Susah ya, karena tidak ada contohnya. Udah di sekolah itu tidak ada contoh, tidak ada yang dijadikan sebagai panutan, di rumah pun orang tuanya juga kurang dalam mendidik agama Islam. Seperti itu ya. Jadi memang di masyarakat itu, ini mirisnya ya, di masyarakat itu memberikan sepenuhnya pendidikan agama Islam itu di sekolah. Itu mirisnya seperti itu. Jadi ketika di rumah, anak-anak ya memang udah kita diajarin lagi tentang pendidikan agama Islam. Yang diajarkan apa? Pendidikan umum. Yang lebih dikuatkan itu adalah pendidikan umumnya. Nah, seperti itu. Padahal antara pendidikan agama dengan pendidikan umum itu harus selaras, harus berbarengan. Jalannya pun harus bersamaan, nggak bisa sendiri-sendiri. Seperti itu loh. Oke, itu sudah semua ya? Oke, insya Allah itu sudah mencakup semuanya ya, pertanyaan dari 3 penanya ya. Dari Firna, Syahida, dan Lisa Kurniati. Oke, ada yang ingin bertanya? Ini maaf ya, di rumah saya lagi tiba-tiba kedatangan ini topeng monyet, jadi agak berisik. Silakan jika ada yang ingin bertanya kembali. Atau sudah cukup?
Kayaknya sudah cukup, Ibu. Oke, insya Allah sudah cukup ya. Kalau sudah cukup boleh ditutup, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik ya untuk menumbuhkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan dalam penciptaannya, sehingga manusia dapat memainkan perannya dalam makhluk sosial yang berakhlakul karimah. Seperti itu kesimpulan mengenai tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Oke, baik teman-teman sekalian, presentasi dari makalah kami mengenai pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kata-kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Ibu dosen Fazla Kalimatul Akhlak yang telah membimbing presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 1 untuk pamit diri ya. Sebelumnya untuk menutup presentasi makalah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah ditutup ya oleh pemakalah, oleh moderator pada pagi hari ini kelompok pertama, saya izin keluar dulu ya. Alhamdulillah sudah berakhir ya. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan ya. Jangan lupa. Jadi memang segala ilmu itu harus ya. Jadi kalian peroleh ilmu harus diaplikasikan. Tapi kalau tidak bisa ya